Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pelaksanaan Matsama, masa ta'aruf pengenalan siswa Madrasah Aliyah Negeri 4 di tahun 2021 tahun 2022. Mudah-mudahan kita semua sivitas Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta keluarganya, sehingga kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak diharapkan. Shalawat dan salam kami limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Siswa-siswi MAN 4 Cirebon yang berbahagia, karena ini dalam masa pandemi, Ibu selaku pemateri di siswa baru mengucapkan selamat bergabung dan selamat jumpa kepada siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon di tahun 2021 tahun 2022. Mudah-mudahan kalian semua apa yang telah menjadi prioritas untuk belajar di Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon, kalian akan mendapatkan kemudahan, kalian akan mendapatkan petunjuk dari guru-guru kalian untuk belajar dengan baik, supaya apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Dengan ketentuan kalian harus belajar rajin, tetap harus menghormati kepada sesama manusia, terutama adalah menghormati kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kalian dan kepada guru-guru kalian yang telah memberikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dari guru-guru kalian dari tingkat SD, SMP, dan sekarang melanjut ke tingkat atas, kalian akan menjadi orang yang berilmu dan akan menguasai dunia. Siapa saja orangnya yang mau belajar, itulah orang-orang yang akan bisa menguasai dunia. Baiklah, untuk lebih lanjutnya, karena Ibu di sini akan memberikan materi yang berkaitan dengan berjiwa kompetitif, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan profil tentang Ibu. Nama Ibu adalah Mumdia, tempat tanggal lahir Cirebon, tanggal 8 Februari 1968. Tepatnya di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, unit kerja Madrasah Aliyah Negeri 4, bekerja dari mulai tahun 2006 hingga sekarang ini. Kaitannya dengan definisi berjiwa kompetitif, kita tahu dulu apa itu definisi berjiwa kompetitif. Berjiwa kompetitif adalah suatu semangat untuk mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok lain. Memiliki jiwa kompetitif dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan di masa depan. Nah, sekarang kalian tahu segala sesuatu yang didapatkan oleh kalian untuk meraih masa depan
tidak hanya dilakukan dengan pangku tangan atau tidak mau bekerja keras, tetapi kalian harus selalu semangat belajar, tertib, taat, dan melakukan segala tugas dengan penuh tanggung jawab. Sikap berjiwa kompetitif dalam kehidupan sehari-hari di sini memiliki beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah semangat berkompetitif dalam meraih prestasi. Yang kedua, dinamis, senantiasa semangat dalam melaksanakan tugas. Dinamis di sini berarti mengikuti perkembangan zaman, apa yang sedang berkembang pada zaman sekarang ini. Yang berkembang pada zaman sekarang ini adalah masyarakat, siswa-siswi, guru semua dituntut untuk bisa memahami, menguasai tentang teknologi. Apalagi sekarang pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh dengan menggunakan adanya satu alat handphone, maka kalian semua harus bisa mengaplikasi semua yang ada di dalam handphone tersebut kaitannya dengan kebutuhan kalian masing-masing. Yang ketiga adalah sportif, mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirukannya. Tidak malu untuk menirukannya di sini berarti kalian harus mengetahui apa saja yang harus kita tirukan, kenapa orang lain bisa belajar dengan baik, kok kenapa kita tidak bisa belajar. Dengan belajar maka kita akan mengetahui, dengan tahu kita akan menjadi orang yang pintar. Yang keempat adalah inovatif, karya ide dan gagasan serta senantiasa melakukan pembaharuan. Pembaharuan di sini berarti siswa dituntut untuk melakukan satu tindakan kegiatan perubahan dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum baik menjadi baik. Terutama perubahan-perubahan di sini yang kita lakukan adalah perubahan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Entah perubahan dalam kehidupan lingkungan keluarga, entah dalam lingkungan masyarakat, terlebih lagi di dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah kreatif dalam melakukan pembaharuan. Kreatif dalam melakukan pembaharuan berarti di sini kita dituntut untuk menjadi orang yang cakap melakukan segala sesuatu, apa yang dianggap baik, apa yang dianggap positif, dan tidak melakukan satu tindakan penyimpangan. Semangat berjiwa kompetitif. Kita tahu dulu apa itu berjiwa kompetitif sebelum kita belajar jiwa kompetitif. Di sini manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaannya dilengkapi dengan rasa, cipta, dan karsa yang ada di dalam diri manusia. Sehingga manusia dianggap makhluk yang paling kompleks jika ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Sudut pandang di sini dilihat dari biologis. Manusia memiliki kompleksitas dari otonomi dan psikologi tubuh. Dalam pandangan sosiologi, manusia memiliki kompleksitas dari segi budaya yang dilahirkan karena tata pergaulan hidup. Sedangkan manusia dipandang dari psikologis memiliki kebanggaan hidup, sehingga memiliki kemampuan untuk mengejar sesuatu yang diinginkan dan bahagia. Kebahagiaan di sini kaitannya dengan semangat berkompetitif dalam meraih prestasi. Karena di sini ada 7 ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kompetitif. Yang pertama adalah bagimu, hidup adalah persaingan.
Jadi kamu harus selalu unggul dalam hal apapun. Seseorang yang mempunyai bakat, apa itu bakat dalam menghitung, bakat dalam menghafal, bakat dalam keterampilan, semua harus diasah tanpa adanya rasa lelah dan capek. Yang kedua, ketika ditantang oleh orang lain, kamu harus langsung merasa semangat. Semangat di sini artinya apa? Kita harus selalu siap. Belajar, belajar, belajar. Dengan belajar, kita akan menguasai apa yang telah kita tentukan. Yang ketiga, saat gagal mengalahkan pesaingmu, kamu akan merasa penasaran dan mencari tahu penyebab sampai ketemu. Kenapa saya sampai gagal? Berarti di sini kalian ada sesuatu yang tidak dilakukan. Mungkin belajar yang awalnya umpamanya sekali belajar 30 menit, kalian mengurangi waktu 30 menit sehingga target tidak akan tercapai. Yang keempat, kamu merasa semua orang adalah saingan, bahkan dirimu sendiri. Pencapaian diri yang sudah dialami di masa lalu dijadikan sebagai tolak ukur demi lebih baik di masa yang akan datang, tetapi jangan berlebihan dalam ambisi. Karena apabila seseorang mempunyai ambisi, maka orang tersebut akan lepas kendali bahwa sayalah, akulah, muncul adanya sifat ego yang paling besar. Sifat ego yang ada di dalam diri kita harusnya kita buang jauh-jauh. Karena kalau kita mempunyai sifat ego maka akan berdampak tidak baik. Yang kelima, karena selalu mengedepankan persaingan. Kamu hanya punya sedikit sahabat saja. Mengapa orang hanya mempunyai sedikit sahabat? Karena dia hanya memilih-milih orang-orang yang dijadikan sahabat adalah orang-orang yang dianggap baik bagi dia. Sehingga orang tersebut tidak akan menghargai orang lain. Yang keenam, kamu selalu punya tujuan, goal dalam hidupmu. Ketika yang satu sudah tercapai, kamu akan membuat goal berikutnya. Jadi anak tersebut lebih semangat, ya, semangat untuk lebih tahu, lebih banyak dan lebih maksimal lagi. Yang ketujuh, terlalu serius. Terkadang kamu merasa lelah dan susah bahagia karena yang ada di pikirannya hanya saya. Tidak mau orang lain yang mempunyai kesempatan untuk memiliki. Di sini di dalam Al-Quran diterangkan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 148 ditegaskan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ta'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jelas ayat ini adalah mempertegas kepada diri kita. Marilah kita laksanakan, marilah kita lakukan untuk meningkatkan segala sesuatu yang bersifat baik. Yang kedua terkait dengan jiwa kompetitif. Di sini ada dinamis senantiasa semangat dalam melaksanakan tugas. Antaranya, satu, bergairah dengan pandangan yang berbinar-binar. Artinya semangat berbinar-binar, memperhatikan guru sedang mengajar. Yang kedua, rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh. Tidak ada waktu lengah, semua dijadikan sebagai waktu untuk belajar.
Yang ketiga, bersegera mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jadi pada saat ada tugas dari guru, kalian semangat langsung mengerjakan. Tidak melihat tempo kapan dikumpulkan. Yang penting sudah mengumpulkan, sudah mengerjakan. Yang keempat, selalu ingin duduk di deretan kursi terdepan. Artinya apa? Jangan orang lain, biar saya aja yang di depan. 5. Menginginkan tugas tambahan. Jadi inginnya ada tugas tambahan dari guru-guru, ya, karena saking semangatnya untuk meraih kesuksesan. Yang keenam, tidak mudah lelah dan putus asa. Apapun yang dilaksanakan semua adalah kebutuhan. Yang ketujuh, sudah mempelajari sebelum diajarkan guru. Jadi anak tersebut selalu siap dalam menghadapi apapun demi suksesnya cita-cita. Yang ketiga adalah sportif, mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirukan. Kata sportif tidak terlalu diartikan sikap seseorang dalam bidang olahraga, dalam bidang kehidupan lain, ataupun sportif sangat diperlukan karena bisa menunjukkan sikap karakter seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Di bidang olahraga, sifat sportif dulu kita kenal sebagai sifat fire, penuh respek terhadap rekan dan kawan, serta keanggunan ketika menang atau kalah, semuanya sangat kental dengan sikap sportivitasnya. Ya, jadi di sini baik menang maupun kalah semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman prosesnya adalah berbeda-beda. Siapa yang bekerja keras, siapa yang belajar dengan rajin, pasti anak tersebut akan mendapatkan hasil atau upahnya. Yang keempat adalah inovatif, karya ide dan gagasan serta senantiasa melakukan pembaharuan. Inovatif menurut para ahli adalah suatu contoh di mana suatu kreativitas, daya cipta dan inisiatif kuat dapat menghasilkan sesuatu yang secara materi jauh lebih baik dari penemuan-penemuan sebelumnya. Jadi salah satu tujuan inovatif adalah menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia melalui penemuan atau ide-ide inovatif yang berkaitan dengan yang baik. Suatu inovatif kaitannya dengan produk, ya. Inovatif kaitannya dengan produk. Produk di sini adalah suatu ciptaan baru yang mengandung beberapa unsur di bawah ini, ya. Unsur di bawah ini ada teknologi baru. Teknologi baru. Kalian di sini sedang dituntut gencar-gencar untuk menguasai teknologi baru. Tanpa adanya teknologi yang kalian ketahui, maka kalian akan terbelakang. Yang kedua adalah layanan dan solusi baru. Layanan dan solusi baru di sini berarti segala sesuatu, layanan dan jalan keluarnya pasti ada. Ya, bagaimana kalian mengaplikasi hal-hal yang kaitan dengan pelajaran, ya. Cukup kalian duduk di rumah, semua aplikasi bisa terjawab. Pengalaman baru. Pengalaman baru di sini yang awalnya kalian tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengetahui sekarang paham. Yang keempat adalah proses dan metode baru. Proses dan metode baru. Segala sesuatu dilakukan dengan proses, ya, dan metode baru di sini berarti alatnya yang digunakan, apa itu menggunakan laptop atau menggunakan HP atau sejenisnya, ya. Jadi kalian harus lebih beruntung. Yang kelima, sebuah hasil yang sangat berharga. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh kalian
semua harus dijadikan sebagai harga. Artinya harga di sini adalah kalian harus tetap menghormati karya kalian masing-masing. Yang ketujuh adalah fashion dan desain baru. Yang ketujuh, suatu barang atau produk sosial yang berguna bagi banyak orang. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang pasti mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Yang kelima, di sini kaitannya dengan jiwa kompetitif, ada kreatif dalam melakukan pembaharuan. Kreatif dalam melakukan pembaharuan, di sini ada 4 pendekatan atau pendekatan 4N. Yang pertama ada niteni, yang kedua adalah niroaken, yang ketiga adalah nemoaken, yang keempat adalah nambah-nambahi. Bila kita melihat tentang niteni, di sini ada 4 kriteria. Kriteria pertama adalah ngenali. Mengenali umpamanya ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Berkembang biak, melanjutkan keturunan, memerlukan makanan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi artinya ciri-ciri orang tersebut, umpamanya matanya bulat, rambutnya keriting, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menguasai, dan yang keempat adalah mempelajari. Jadi segala sesuatu yang didapat kita harus selalu dipelajari. Tanpa adanya belajar kita akan menjadi orang yang terbelakang. Niroaken di sini ada 4 kriteria juga, ada meniru, mencoba hal yang sama, melakukan yang orang lain lakukan, membuat yang sejenisnya. N yang ketiga adalah nemoaken. Di sini ada 4 kriteria, menemukan yang baru, menghasilkan bentuk atau pola baru, membuat sesuatu yang berbeda, menciptakan ide kita sendiri. Adapun nambah-nambahi, di sini ada 3 kriteria. Kriteria pertama adalah memberikan tambahan pada sesuatu. Yang kedua adalah memodifikasi. Yang ketiga adalah membuat sesuatu yang sedikit berbeda. Ya. Artinya memang segala sesuatu karya yang dilakukan oleh seseorang atau dimiliki oleh seseorang memang harus ada ciri khasnya, ya. Umpamanya buatan si A pasti berbeda dengan si B, ya. Inilah terkait dengan materi berjiwa kompetitif. Mudah-mudahan apa yang kalian terima saat ini, ya, kalian bisa tetap menggali. Kalian harus rajin belajar, karena segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang tidak datang dengan tiba-tiba, tapi melalui proses belajar, kerja keras, dan gigih, sehingga apa yang dicita-citakan oleh kalian semua akan terkabulkan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus semangat mengikuti pelajaran dengan melalui jarak jauh.